Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita belajar tentang logika informatika. Tetapi kita belajar logika informatikanya tidak dari awal nih. Kita langsung masuk ke materi Karnaugh Map atau peta Karnaugh, atau nanti kita akan singkat menjadi K-map. Ya, jadi saya bersama anak saya karena ini pengen ikut saja gitu tadi saya akan tunjukkan slide-nya. Nah, ini kita belajar Karnaugh Map. Oke, untuk pertemuan kali ini terkait dengan Karnaugh Map, kita akan memberi contoh tiga macam ya, yang terdiri dari 2 variabel, 3 variabel, 4 variabel. Jadi kita akan membuat sebuah peta Karnaugh dengan 2 variabel, 3 variabel, 4 variabel. Itu seperti apa? Karena ini yang sebenarnya yang paling sering muncul mungkin kalau nanti di perkuliahan, di ujian paling antara 3 atau 4 variabel. Oke, kita mulai dari yang paling sederhana, 2 variabel. Sebenarnya kalau mau sederhana lagi 1 variabel kali ya. Oke, 2 variabel saja. Jadi variabelnya adalah variabel AB. Nah, ini sebenarnya nggak selalu A dan B ya. Kalau kita punya variabelnya yang berbeda, misalkan FG boleh, MK boleh, dan sebagainya. Intinya dia variabel. Cuman ini saya kasih contoh adalah A dan B. Jadi dasarnya seperti ini. Jadi kita bikin berbentuknya seperti ini ya. 2 variabel A garis miring B. Nah, ini yang ke kanan ya. Ini yang ke kanan. Ini kolom. Ini kolomnya adalah kolom untuk variabel A. Nilai untuk variabel A, nilai A-nya itu bisa 0, bisa 1. Sementara yang ke bawah ini adalah garis untuk variabel B. Ya. Sehingga saya next. Nah, sehingga seperti ini ya. Di bagian tengah ini sebenarnya kombinasi antara A dan B. Jadi ini A-nya 0, B-nya 0, sehingga di sini 0, 0. Nah, A-nya 0 itu berarti apa? A bar, B-nya 0, B bar, kan gitu. Atau negasi A dan negasi B gitu ya. Sehingga ini A0, B0. A0, B-nya juga 0. Jadi A bar, B bar. Di sini ini kolom sini kan A-nya 1 nih. Sementara baris ini adalah B-nya 0. Sehingga di sini 1, 0. Ya, jadinya apa? A, B bar atau A negasi B. Demikian juga yang di sini ini. Ini juga hasil persilangan antara A dan B. Yang di sini A-nya 0, B-nya 1, sehingga 0, 1 atau A bar B atau negasi AB. Dan yang terakhir di sini adalah A-nya 1, B-nya 1, 1, 1 gitu. Jadi AB gitu ya. Oke, kalau kita perhatikan ini sebenarnya kalau kita lihat bilangannya, ada bilangannya nih 00, 01, 10, 11 ya. Kalau dalam bentuk desimal jadi seperti ini, 0, 1, 2, 3. Oke, next. Ini kita masih mudah nih peta Karnaugh 2 variabel nih. Sekarang kalau kita bicara 3 variabel, berarti ada A, B, C ya. Nah, C-nya ditaruh di mana kan gitu. Kalau ini A, B terus C-nya taruh mana kan gitu kan. Itu jadi pertanyaan ya. Ini kalau kita taruh ke sana 3D gitu ya. Tapi kita bisa membuatnya seperti ini. Nah, jadi kita bikin saja semacam ini. Di sini A, B, sini C. Jadi kolomnya ke sini itu adalah kolom untuk A, B, dan barisnya sini untuk C. Atau kalian bisa juga membuatnya sebaliknya. A, di sini A saja, kemudian B, C juga boleh. Nah, otomatis nanti yang kombinasi 2 variabel, maka nanti akan ada 2 pangkat N, 2 pangkat 2 kolom. Kalau di sini 2 pangkat 1, makanya 2
dua kolom, kalau dua baris ya sini, karena ini kolom, ke sana ada dua variabel, dua pangkat n, ada 4 kolom ya. Kita perhatikan di sini agak untuk ke bawah ini sama dengan yang tadi ya, untuk baris karena hanya dua variabel, tapi yang untuk dua baris ya, untuk ke kanan ini dua kolom nih, dua kolom ini sedikit berbeda. Jadi dua kolom ini apa namanya, bentar saya. Oke, dua kolom ini nggak urut ya, nggak 00, 01, 10, 11, nggak seperti itu, tetapi mengikuti aturan seperti ini. Jadi 00, 01, 11, 10. Lah kok bisa seperti ini? Jadi ini perpindahan antara satu kolom ke kolom lainnya itu tidak boleh perubahannya lebih dari 1 digit gitu. Kira-kira begitu. Jadi ini perubahannya misalkan ini 0 ke 01 yang berubah mana di keduanya. 00, 01 berarti ini 0, ini 0 ya, ini 1 ya kan. Terus kemudian dari 01 ke 11, kenapa enggak 01, 10? Karena kalau 01 ke 10 ini yang berubah ada 2 digit, jadi ini enggak bisa langsung ke sini. Ini 01 ke 11 dulu, yang berubah bagian mana? Bagian depan. Kenapa enggak yang belakang? Ya belakang sudah di sini. Masa 01 00 lagi? Nah, ini kan sudah ada kolomnya. Nah, jadi dari sini ke sini itu berubahnya adalah 1 digit bagian depan nih, 01 jadi 11. Dan yang terakhir ke sini ini 11 ke 10. Kenapa 1-nya 10 belum kan gitu? Kenapa enggak 01 ya? 01 kan sudah, yang belum 1. Nah, Anda perhatikan 10 dengan 00 ini juga perbedaannya cuma 1 digit. Digit keberapa? Digit di depannya, di paling depan, di digit pertama ini. Jadi ini 00, ini 10. Kenapa? Karena ini nanti nyambung sebenarnya. Ini kayak apa ya? Lingkaran muter gitu ya. Jadi dari sini ke sini itu harus nyambung gitu ya. Kalau dibuat sebuah putaran lingkaran tuh dia nyambung. Ini nanti ada manfaatnya untuk penggunaan peta gamma. Oke ya. Ini juga nanti akan terkait dengan penggunaan apa namanya? Sebentar itu. Nah, ya sambil main ini. Nah, ini. Oke. Ini nanti terkait dengan penggunaan untuk penyelesaian atau penyederhanaan sebuah fungsi ya, fungsi logika. Baik, ini kalau kita ubah ke dalam yang tadi itu ya, yang simbol-simbol tadi itu jadi seperti ini ya. Nah, ini 00 itu kan berarti A bar B bar, 01 karena yang depan A kan, yang belakang B, jadi A bar B, ini AB, ini A B bar. Kemudian yang di sini adalah 0 berarti C bar, sini C saja. Jadi gitu variabel yang ada di sini. Oke, ini seperti penjelasan pada yang dua variabel tadi. Ini kombinasi yang apa namanya? A, B dan C ya, ini tinggal digabung aja. A bar, B bar, C bar, ini kan? A bar, B, C bar. A, B, C bar. A, B bar, C bar gitu. Jadi gabungan nih, semuanya gabungan di atas. Demikian juga binernya ya, 000, 010 dan sebagainya. Oke. Ya, ini kalau kita kasih nomor ya, kita desimalkan jadi seperti ini. Ini tidak urut seperti tadi saya jelaskan. Jadi ini kalau dalam bentuk desimal jadi nggak urut sebenarnya. Kita lihat. Nah, 0, 1, 2, 3, lompat ke sini 4, 5, 6, 7 gitu ya. Jadi dia lompat ya. 0, 1, 2, 3, yang langsung lompat ke sini 4, 5, 6, 7. 6, 7-nya bagian sini. Oke ya. Oke, kita lanjut ke 4 variabel. Bagaimana? Berarti kalau 4 variabel ya ini. Nah, seperti ini.
A, B, C, D. Oke ya. Kalau 4 variabel berarti apa ya? Di sininya kolomnya 4, barisnya juga 4. Kombinasinya sama tadi 00, 01, 11, 10. Ini tidak boleh kebalik ya. Misalkan 00, 01, 10, 11 nggak boleh. Jadi harus seperti ini. Geser ininya ketukar sini, muter ini nggak masalah sebenarnya. Tapi peta Carnot memang seperti ini. Demikian juga untuk ke bawah 00, 01, 11, 10. Sama kalau kita kasih label seperti yang 3 variabel tadi, itu jadi seperti ini. Nah, ini ya. Ini adalah A bar, B bar ya. A bar, B, AB, AB bar ya, karena ini apa? Binernya seperti itu. Demikian juga yang di sini ini C bar, D bar, C bar, D, CD, CD bar. Oke, di sini ada kombinasi antara 000 yang di atas ini dengan CD ini ya. Sama dengan yang tadi, ini 0000, 0100, 1100 dan seterusnya. Ini juga kombinasi ya. Seperti tadi. Nah, ini kalau kita kita desimalkan seperti ini. Nah, ini lompat-lompat lagi nih. Lompat-lompatnya makin nggak karuan nih ya. Nih, coba kita dari sini 0, 1, lompat ke sini 2, baru ke sini 3. Ya. Kemudian di sini 4, 5, lompat sini 6, 7. Nah, dari sini lompat ke sana ya, ke kanan. Paling kanan 8, 9, lompat lagi ke sini 10, 11. Baru di sini 12, 13, 14, 15. Oke ya. Ini kalau ke sini tadi muter ke sini, ini juga sama nih. 00 berubahnya 01, 11 bagian depan yang berubah, ini bagian belakang yang berubah 10. Ke sini balik lagi ke sini yang berubah bagian depan. Oke, ini peta Carnot map GMap 4 variabel. Kemudian kita akan akan pelajari teorinya. Nah, bagaimana penggunaan peta Carnot ini untuk penyederhanaan. Oke ya. Saya membuat catatan seperti ini, tahap penyelesaian dengan GMap. Nah, jadi kalau kita menemukan sebuah fungsi itu kita lihat ada berapa variabel sih di fungsi tersebut. Oh, ada 2, maka kita menggunakan GMap dengan 2 variabel. Oh, ada 3, kita menggunakan yang 3 variabel. Oh, ada 4, kita menggunakan yang 4 variabel. Nah, kita membuat GMap-nya sesuai dengan 5 variabel yang ada. GMap-nya yang tadi itu pilih yang mana gitu. Gitu ya. Nanti bagian tengah kosongin aja. Yang penting nanti label variabelnya itu ada. Oke. Kemudian tandai kotak pada GMap yang ada persamaannya atau menghasilkan nilai logika 1. Jadi gini, kalau kalian masih ingat tentang SOP, sum of product. Nah, kalau misalkan fungsinya itu dia belum mencerminkan seluruh variabel yang ada atau tidak berbentuk sum of product, kalian buat aja tabel kebenaran, kemudian cari sum of product-nya gitu ya, atau yang menghasilkan nilai 1, yang menghasilkan nilai 1 itu yang mana saja. Nah, nanti bisa dibikin fungsinya di sana. Jadi fungsinya ketemu, nanti kita tandai di GMap-nya. Nanti ada contohnya, tapi yang sudah jadi ya, yang sudah sum of product lah. Untuk mendapatkan sum of product, kalian sudah pernah membuat SOP dan POS ya, sum of product dan product of sum. Kemudian setelah kita menandai, nah kalau di dalam slide saya nanti menandainya pakai warna. Tetapi nanti kalau kalian coret-coret, kalian bisa aja tandai dengan angka 1 untuk yang ada persamaannya. Yang menghasilkan nilai 1, atau kalau enggak kasih aja yang menghasilkan nilai 1, yang menghasilkan nilai 0 gitu ya. Nah, tapi yang akan kita olah nanti adalah yang menghasilkan nilai 1. Maka
langkah berikutnya adalah mengelompokkan kotak-kotak yang ditandai tadi itu, yang bernilai 1 itu, ya, di yang berdekatan. Jadi kita kelompokkan yang berdekatan, yang bernilai 1. Nah, tapi ada syaratnya, kita tidak sekedar mengelompokkan begitu saja. Satu kelompok itu jumlahnya harus memenuhi syarat aturan 2 pangkat n dan berbentuknya persegi panjang atau kotak, ya. Kotaknya itu bisa 1 kali 1, kalau 1 kali 1 ya 1 kali 2 atau 2 kali 1 atau 4 kali 1 atau 2 kali 2 dan seterusnya, sehingga jumlah anggotanya itu harus berupa jumlahnya harus 2 pangkat n, jadi 1 atau 2 atau 4, 8, 16 dan seterusnya. Jadi kita tidak bisa nih mengelompokkan anggotanya 5. Enggak, kita harus mengelompokkan dalam bentuk yang jumlahnya seperti itu dan dicari yang sebisa mungkin, semaksimal mungkin, gitu ya. Kalau misalkan ini ada 4 jejer nih, bisa dibikin 1 kelompok, jangan dibikin satu-satu. Oh, ini berarti tak bisa bikin 4 kelompok, tidak begitu, tetapi dicari yang anggotanya maksimal, karena ini memang proses penyederhanaan, ya. Kalau sudah, ya, nanti oh iya, satu lagi untuk menghasilkan nilai maksimal tadi saya jelaskan bahwa ini ibaratnya muter gitu ya, muter kanan kirinya itu muter. Maka logika sisi paling kiri, ya, paling kiri dari keyword tadi itu bisa digabung nih dengan yang paling kanan. Demikian juga yang atas itu bisa disambungkan dengan yang bawah. Jadi kalau di atas ada 1 dengan yang bawah, paling bawah 1, ya itu bisa jadi anggotanya 2 gitu, digabung, boleh. Nanti ada contohnya. Nah, kalau sudah masing-masing kelompok ini kita kasih rumus. Nah, kita kasih rumus, kita kasih notasinya, dan kita jumlahkan, kita orkan ya untuk semua kelompok yang ada. Gitu. Oke, kita langsung ke contoh ya. Kita langsung ke contoh. Kita langsung ke contoh. Contohnya misalkan seperti ini. Ini sudah SOP ya, sum of product. Iya, nih pengen ikut ngajar nih. Ini adalah sum of product. Sum of product di sini ada semuanya ABC ya. Ini berarti ada berapa variabel? Ada 3 variabel ya. Sum of product ini ada 3 variabel. Ada variabel A, B, dan C. Di sini sum of product makanya ABC semua ya. ABC semua ada A bar, B bar, C bar. Sini A bar, B, C bar, A bar, B bar, C. Kemudian A bar, B, C, dan A, B bar, C. Oke. Kalau tadi sudah saya jelaskan, kalau kalian belum dapat bentuk seperti ini, kalian bisa kembali pelajari tentang sum of product. Jadi dari fungsi yang ada dibuat tabel kebenaran, kemudian buat SOP-nya. Nah, kita bikin keymap-nya ya, kita bikin keymap-nya. Nah, ini langsung sini ya. Jadi kita ambil yang ini ya, keymap-nya. Oke, enaknya sebenarnya kosong ini, kosongan, tapi ini sudah ada isinya. Nah, ini ada A, B, C. Nah, kalau kita perhatikan ini A bar, B bar, C bar mana? Berarti sini ya. Saya coret-coret ya biar kelihatan. Pena. Berarti sini. Sini. Kemudian A bar, B, C bar mana? Sini. A bar, B, C bar. Kemudian A bar, B bar, C berarti mana? A bar, B bar, C. Sini. A bar, B, C. Sini ya kan. Dan yang terakhir A, B bar, C. A, B bar, C sini. Oke. Nah, berarti ini sudah selesai ya. Kita tandai, kita bikin kelompok nih. Ya, kita bikin kelompok. Saya warnai dulu ini. Warnai. Nah, kelihatan ya warnanya. Kelihatan warnanya, saya hapus ininya, hapus. Nah, ini sekarang kita kelompokkan. Kelompok pertama adalah yang ini. Nah, ini kenapa bisa ini? Karena ada 4. Ini tidak bisa nyambung ke sini karena kalau disambungkan ke sini ini 5 ini ya. Ini kita tidak bisa 5. Kemudian ada satu lagi kelompok di sini. Nah, ini ada 1 kelompok. Tapi ini bisa disambungkan dengan yang di sini. Jadi
satu kelompok dengan ini, dengan dua anggota kan. Kenapa? Karena ini nyambung. Kalau sampai ke sini bisa nggak? Tidak bisa karena 3. Karena tadi aturannya 2 pangkat n. 1, 2, 4, 8 dan seterusnya. Jadi ini sama sini bisa. Nah, nyambung ke sini ya. Nyambung ke sini. Berarti ini ada berapa kelompok? Ada 2 kelompok ya. 2 kelompok. Kita udah dapatkan 2 kelompok yang ini sama ini. Ini saya kasih warna beda, ini ungu, ini biru. Nah, masing-masing kelompok ini saya kasih apa namanya tadi? Kita kasih notasi ya, rumus. Yang pertama yang ungu apa? Nah, sekarang caranya begini. Sebenarnya kalau dalam teori-teori yang lain, dalam apa namanya video-video yang saya coba cari di online itu, mereka menggunakan aljabar pool ya untuk mendapatkan apa namanya mendapatkan rumusnya. Tapi kita bisa menggunakan cara yang berbeda, cara yang lebih mudah. Anda cukup memperhatikan bagian kolom-kolomnya ini. Ini memenuhi syarat apa? Ini kalau kita lihat yang di C ya. Yang di C ini dia memenuhi syarat bahwa C-nya dua-duanya itu ada. Ketika dua-duanya ada, C bar maupun C, maka ini kita abaikan, tidak kita gunakan. Nah, kemudian yang bagian atas nih, ada A bar, B bar, sama A bar, B. Nah, ini yang apa namanya, yang ada dua-duanya apa? B-nya ya B bar sama B. Yang dia berulang sama persis yang tidak ada duanya itu A bar. A-nya nggak ada di sini, A-nya kan ada di sini. A-nya nggak ada di sini. Sehingga apa? Kita dapatkan rumus di sini, kita ambil yang berulang. Jadi yang dia dua-duanya muncul, kita hilangkan, kita abaikan. Jadi ketemunya apa? Jadi ketemunya A bar. Nah, kita dapat kelompok yang pertama A bar. Nah, sekarang yang di sini coba. Yang di sini berarti apa yang di sini? Yang ini. Yang tidak berulang adalah di sini C ya. C barnya nggak ikut kan, C saja. Kemudian yang di atas ini apa? A B bar sama A bar B bar. Jadi yang mana? B bar berarti kan. A-nya karena dia ada A bar sama A, dia tidak dipakai. Berarti B bar sama C. Berarti apa? B bar C. Nah, jadi 2 kelompok ini ada A bar sama B bar C. Jadinya apa? Tinggal kita gabungkan saja dengan apa tadi? OR, penjumlahan. Jadinya A bar plus B bar C. Nah, selesai sudah. Jadi, ini cara menyederhanakan dengan Karnaugh Map. Ya. Oke, kemudian kalau kalian masih belum paham, bisa diulang lagi videonya. Kemudian bisa masih belum paham lagi, silahkan tulis komentar ya, pertanyaan di komentar. Nah, kalau sudah paham, coba kita latihan. Coba buat formulanya. Formulanya saja langsung di sini. Jadi ini saya tandai seperti ini. Kalian berarti tugasnya pertama mengelompokkan mana di antara yang saya tandai ini, yang hijau-hijau ini yang bisa jadikan satu kelompok dengan anggota yang semaksimal mungkin. Kemudian kalau sudah bikin rumusnya ya, bikin rumusnya yang sederhana. Oke, ini video kali ini. Nah, tolong jawab di kolom komentar ya hasilnya formulanya. Ini sekian video kali ini. Anak saya malah tertidur nih. Ya ini, coba nih lihat nih. Saya tertidur ikut ngajar. Oke, ini nanti apa namanya? Jika masih belum paham, bisa kalian tulis di komentar apa yang belum paham. Semoga video ini ada manfaatnya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.